Bayi kuning atau hiperbilirubin adalah kondisi di mana bayi secara klinis didapatkan kulit menjadi kuning dan secara pemeriksaan laboratoris didapatkan kadar bilirubin lebih dari miligram per desiliter. Secara umum, bayi kuning bisa dibedakan atau dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bayi kuning yang fisiologis atau masih dalam batas normal, dan bayi kuning yang patologis, di mana kuning pada bayi itu sudah merupakan kondisi patologis atau suatu kondisi yang harus mendapatkan intervensi terapi. Bayi kuning atau hiperbilirubin sering didapatkan pada bayi baru lahir, seringkali didapatkan pada usia bayi pada usia 3 hari. Proses ini sebenarnya adalah suatu proses di mana hemoglobin di bayi mengalami degradasi, kemudian hasil degradasi dari bilirubin ini akan dilanjutkan dengan metabolisme lanjutan, dan hasil produknya adalah peningkatan bilirubin. Bilirubin sebenarnya sifatnya adalah toksin, dan yang paling sering mengalami toksin adalah area pendengaran pada bayi, sehingga dikhawatirkan akan mengalami gangguan pendengaran di masa depan. Dan secara umum, bayi yang mengalami hiperbilirubin bisa mengalami kondisi-kondisi yang lain, misalnya apne ataupun kejang. Pemeriksaan bilirubin pada bayi biasanya melihat dari pemeriksaan klinis yang didapatkan. Apabila bayi pada usia 0 hari sudah mengalami kulit kuning atau bayi kuning, maka akan kami segera periksakan kadar bilirubinnya. Apabila bayi kemudian mengalami peningkatan bilirubin atau warna kuning pada usia hari ketiga, pemeriksaannya nanti akan disesuaikan atau dilihat dari kadar bilirubin yang didapat. Intervensi yang kami lakukan biasanya satu berupa fototerapi pada bayi, kemudian dua juga pemberian obat-obatan yang membantu menurunkan bilirubin pada bayi. Apabila dari hasil pemeriksaan bilirubin didapatkan kadar bilirubinnya masih dalam batas normal, bayi bisa dirawat di rumah. Yang dilakukan oleh orang tua di rumah, yang pertama satu, cukupi pemberian minum ataupun ASI maupun formulanya. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan terapi sinar menggunakan paparan sinar matahari. Pastikan bahwa suhu lingkungan sudah cukup hangat, dan pemberian sinar matahari atau paparan sinar matahari jangan lebih dari 5-10 menit. Beberapa kondisi pada bayi yang menyebabkan bayi lebih mudah jatuh dalam kondisi hiperbilirubin. Satu, apabila ada inkompatibilitas golongan darah antara ibu dengan bayi. Yang kedua, kurangnya asupan minum pada bayi. Yang ketiga, bayi yang lahir dengan proses persalinan yang patologis seringkali berkembang menjadi suatu adanya hiperbilirubin. Atau tiga, memang ada kelainan dari bayi tersebut sendiri, kelainan dari pengaliran bilirubin pada bayi itu sendiri. Tidak semua kondisi kuning pada bayi bisa mendapatkan terapi sinar, akan tetapi harus memperhatikan lagi komposisi atau tipikal kuning yang terjadi pada bayi. Apabila bayi tidak memungkinkan mendapatkan terapi sinar, dimungkinkan ada kondisi-kondisi underlying disease atau problem-problem kesehatan yang lain yang didapatkan pada bayi tersebut. Membutuhkan terapi yang berbeda, tidak bisa dilakukan dengan pemberian fototerapi.